Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KD yang ketiga yaitu beriman kepada Allah, wahdaniyat, al-khobi, al-alim, dan al-khobir. Pengertian beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Iman berarti percaya atau yakin. Iman kepada Allah adalah meyakini adanya Allah yang diucapkan dengan lisan, ditancapkan dalam hati, di lubuk hati yang terdalam, diwujudkan dalam bentuk perilaku takwa kepada Allah dengan yang berkat padanya. Dengan iman kepada Allah, jadi tenang dan tentram dan selalu mendapat petunjuk dan perlindungan Allah. Pada bab ini kita akan mempelajari iman kepada Allah agar memahami makna beriman kepada Allah dengan segala sifat-sifatnya, memahami tauhid rububiyah dan asmaul husna, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk karakter jujur, bertanggung jawab, memiliki empati kepada sesama manusia. Tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu surat Al-Baqarah nomor 255. Dilanjutkan dengan Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya. Dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Ini dilanjutkan lagi dengan tadarus membaca surat Al-Bayyinah. Jadi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah itu, apabila dia disebutkan nama Allah, diperingatkan dengan nama Allah, maka mereka itu langsung bersujud dan bertasbih memuji Allah, dan mereka tidak sombong. Sombong itu ya, definisi sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di sini saya mengajak berpikir dengan tiga gambar. Ada gambar satu sedang melakukan sujud. Terkadang namanya manusia itu kan tidak jujur. Apakah kalian pernah melakukannya? Ketika ditanya oleh orang tua, wahai fulan, apakah kamu sudah sholat? Nah, untuk menutupi bahwasanya dia tidak sholat, dia membuka kamarnya dan seolah-olah dia sedang sholat. Maka dia lakukan duduk, misalnya dengan contoh yang gambar yang nomor 2, yaitu duduk tahiyat akhir. Gambar yang ketiga, ini gambar adalah ketika perayaan atau pesta atau undangan. Gambar ini memberikan gambaran bahwasanya manusia ini sedang bersenang-senang, lagi acara makan-makan dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Saya ngajak berpikir kalian, bagaimana seandainya lebih baik mana ketika Allah mencabut nyawa kalian? Kalian lebih suka memilih ketika dalam keadaan sujud, atau seolah-olah dalam keadaan sujud, atau pura-pura sujud, atau seolah-olah kalian dalam
pura-pura sholat atau tahiyat akhir, atau memang sholat betulan, atau gambar yang ketiga yaitu sedang terbahak-bahak kalian dicabut nyawanya. Nah, tinggal pilih apa anda. Ini keterangan tafakkur. Untuk gambar yang pertama, ketika seorang menyendiri sholat, merasa tidak ada seorang pun tahu, tempat sepi, sunyi, senyap, terpencil dari keramaian dan gelap gulita. Namun dia tetap sholat. Pertanyaannya, aina Allah? Di manakah Allah? Yang kedua, gambar yang kedua yaitu ketika seorang siswa disuruh sholat oleh orang tuanya, namun dia langsung melakukan tahiyat akhir. Ketika orang tuanya melihat keadaannya, namun dia tidak tahu keadaan yang sebenarnya, apakah anak ini benar-benar sholat atau tidak. Namun orang tuanya pun percaya bahwa anaknya telah sholat. Pertanyaannya, di manakah Allah? Gambar yang ketiga, keterangan gambar yang ketiga, di mana ada sekumpulan orang berkumpul dan makan bersama, tertawa, terbahak-bahak, semuanya merasa senang dan pikirannya pun senang gembira, seolah-olah dunia milik mereka. Pertanyaannya, aina Allah? Di manakah Allah? Tafakkuh. Coba kalian renungkan ya. Fa'aina Allah. Tafakkuh, penghayatan. Allah memiliki sifat dan nama-nama yang bagus. Dalam kurung Asmaul Husna. Di antara sifat dan Asmaul Husna adalah wahdaniyat, al-alim dan al-khabir. Wahdaniyat adalah sifat Allah yang wajib kita imani. Al-alim adalah maha mengetahui segala hal, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Al-khabir adalah maha teliti, cermat, maha waspada terhadap segala bentuk hal-hal perilaku makhluk. Asmaul Husna yang wajib kita ketahui dan dijadikan sebagai cerminan dalam membentuk kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Makna wahdaniyat. Wahdaniyat merupakan sifat salbiyah, artinya sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah lebih dari satu. Dalam arti bahwa Allah ini mustahil bersifat ta'addud, artinya lebih dari satu. Gak mungkin Allah itu banyak. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau kana fihi illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah mereka itu rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu tidak mungkin lebih dari satu. Seandainya Allah itu lebih dari satu, dua atau tiga, pasti mereka berantem. Nah, dengan berantemnya tadi kan saling bunuh-bunuhan. Siapa yang terkuat? Maka Allah berfirman, tentulah mereka itu akan rusak kan, dan akan mati kan begitu. Jadi tidak mungkin Allah itu lebih dari satu. Pasti mereka saling bunuh. Pengertian al-alim. Pengertian al-alim adalah maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi, yang jelas dan yang gaib, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kasat mata dengan yang tidak kasat mata. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, yang tidak tampak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri, dan
Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfud. Pengertian Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti, detail, waspada, maha mengetahui perkara yang tersembunyi dengan detail. Allah menciptakan miliaran bahkan triliunan makhluk hidup beragam, ada yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata, ada yang terlihat jelas, ada yang bisa dilihat dengan teleskop, mikroskop, dan sebagainya. Semuanya diketahui keberadaannya dan dicukupi kebutuhannya detail tanpa terkecuali. Contoh perilaku wahdaniyat. Beriman kepada Allah yang Maha Esa akan menumbuhkan ketaatan yang benar. Dari ketaatan tersebut berimbas pada ketenangan, ketentraman dalam hati yang dirasakan oleh yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam surat di atas, yaitu 1. Orang yang beriman kepada Allah pasti menjaga sholat wajib. Yang kedua, menjaga akidah dari perilaku syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ketiga, senantiasa beramal soleh, bermuamalah dengan baik. Keempat, menunaikan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kelima, mencintai saudara seiman, semuslim, dan semukmin. Keenam, meninggalkan segala bentuk perilaku yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, memikirkan segala ciptaan-ciptaan Allah. Kedelapan, senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan dengan memperbaiki kualitas ibadah. Contoh perilaku Al-Alim. Perilaku yang diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu dengan cara 1. Belajar di sekolah atau di rumah atau di lingkungan masyarakat. Yang kedua, merenungkan atau mempelajari atau memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dimulai dari dirinya sendiri hingga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, baik yang ada di bumi atau yang ada di langit. Yang ketiga, ingin mengetahui segala hal yang baik dan bersifat ilmu pengetahuan. Yang keempat, ingin mengetahui segala bentuk rupa ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Contoh perilaku Al-Khabir. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Khabir adalah kita harus selalu teliti, cermat, dan waspada terhadap apa yang kita lakukan dengan cara 1. Teliti dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. 2. Cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah atau di rumah. Yang ketiga, waspada dalam bertindak dan berperilaku di sekolah atau di rumah. Yang keempat, orang yang teliti, cermat, dan waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silakan japri via grup WA atau di Google Classroom. Sekian penjelasan saya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.